Aku menulis ini dengan tangan gemetar. Bukan untuk mencari sensasi, tapi sebagai peringatan. Jika kamu pernah mendengar larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan. Jika kamu pernah merasakan ombak yang seolah menarik kakimu saat berdiri terlalu dekat laut, maka dengarkan ceritaku sampai selesai. Aku dulu menertawakan semua mitos itu. Aku pikir Nyi Roro Kidul hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti orang bodoh. Sampai suatu malam, laut memanggil namaku. Bukan sekali, tapi berulang kali, dengan suara perempuan yang lembut dan memikat. Sejak hari itu, hidupku tak pernah sama. Aku tenggelam di pantai selatan. Dan kembali membawa sesuatu yang seharusnya tidak ikut pulang. Jika kamu tipe orang yang masih percaya logika lebih kuat dari dunia gaib, video ini mungkin akan mengubah pikiranmu. Sebelum aku melanjutkan kisah bagaimana aku bertemu Ratu Laut Selatan di dalam gua terlarang, tekan like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar peringatanku tidak berhenti di kamu saja. Dan tulis di kolom komentar. Apakah kamu percaya Nyi Roro Kidul hanya mitos, atau sebenarnya sedang mengawasi kita semua? Karena setelah mendengar ceritaku, kamu mungkin tidak akan pernah memandang Laut Selatan dengan cara yang sama lagi. Aku selalu merasa ada yang aneh sejak kecil. Bukan pada rumahku, bukan pada keluargaku, tapi pada mimpi-mimpiku. Setiap mimpi itu selalu sama. Aku berdiri sendirian di sebuah pantai luas, langit kelabu menggantung rendah, dan ombak berwarna hijau gelap bergulung tanpa suara. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Hanya laut, dan aku. Awalnya aku tak tahu pantai apa itu. Sampai suatu hari, ketika aku duduk di perpustakaan sekolah dan tanpa sengaja membuka buku tua tentang mitos Nusantara. Di halaman yang sudah menguning, aku melihat ilustrasi seorang perempuan bermahkota emas, berselendang hijau, berdiri di tengah ombak. Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, mimpiku berubah. Perempuan itu mulai muncul, selalu membelakangiku. Rambutnya panjang, hitam, bergerak seolah terendam air meski ia berdiri di pasir kering. Setiap kali aku mencoba mendekat, kakiku terasa berat, seakan pasir berubah menjadi lumpur dingin. Aku terbangun selalu dengan dada sesak dan telinga berdenging, seperti baru saja mendengar suara gamelan yang dimainkan sangat jauh, tapi terasa dekat di kepala. Rasa penasaranku tumbuh menjadi obsesi. Aku mulai mengumpulkan cerita. Dari internet, dari buku tua, dari video-video dokumenter yang diunggah diam-diam oleh orang-orang yang wajahnya selalu disamarkan. Banyak yang mengaku pernah melihatnya. Banyak juga yang menghilang setelah bersumpah pernah bertemu dengannya. Yang aneh, setiap cerita selalu memiliki kesamaan. Panggilan. Mereka tidak sekadar datang ke pantai selatan. Mereka dipanggil. Aku mulai bertanya pada orang-orang tua di kampung. Setiap kali aku menyebut namanya, wajah mereka berubah. Ada yang langsung menyuruhku diam. Ada yang meludah ke tanah, seolah menolak bala. Seorang kakek bahkan menarik lenganku dan berbisik dengan suara bergetar. Jangan cari yang tidak ingin ditemukan. Aku tertawa kecil saat itu, sok berani. Dalam pikiranku, mereka hanya korban cerita turun-temurun. Aku anak muda, hidup di zaman logika dan sains. Namun malam itu, saat aku pulang, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam lama di depan kamar. Di lantai, tepat di depan pintu, ada jejak kaki basah. Kecil, rapi, mengarah ke kamarku. Padahal, rumahku jauh dari laut. Sejak hari itu, aku mulai mendengar suara ombak setiap malam. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam kepalaku. Kadang disertai bisikan perempuan yang lembut, terlalu lembut untuk disebut mimpi. Aku mencoba mengabaikannya. Aku benar-benar mencoba. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat dorongan itu. Ada rasa rindu yang tidak masuk akal. Seperti kerinduan pada tempat yang belum pernah ku datangi. Atau mungkin, tempat yang pernah ku kenal sebelum aku dilahirkan. Aku sadar satu hal yang menakutkan. Rasa penasaranku bukan lagi milikku sepenuhnya. Dan tanpa ku sadari, sejak alur pertama hidupku berubah. Aku sudah melangkah terlalu dekat pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku cari. Sejak malam ditemukannya jejak kaki basah itu, aku berhenti bermimpi. Bukan karena mimpinya hilang, melainkan karena aku tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, kesadaranku tetap terjaga. Tubuhku terbaring lemah, tapi pikiranku seolah berdiri di tepi pantai yang sama.
Aku bisa mendengar ombak menghantam karang, ritmenya teratur, seperti napas seseorang yang sangat sabar. Kadang aku membuka mata dengan tiba-tiba, jantungku berdegup liar. Dan saat itulah aku mencium bau asin laut, padahal jendelaku tertutup rapat. Aku mulai mencatat jam-jam aneh itu. Pukul 1.19, suara gamelan terdengar sangat pelan. Pukul 22, angin dingin menyentuh tengkuku, seperti jari-jari perempuan. Pukul 3.33, bisikan itu datang. Datanglah. Hanya satu kata. Namun rasanya cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Stres, mungkin. Kurang tidur. Halusinasi. Tapi logika runtuh saat aku menemukan buku catatanku berubah. Di halaman terakhir, yang jelas belum pernah kutulis, terdapat kalimat dengan tinta kehijauan, tulisannya rapi dan asing. Pantai selatan bukan tujuanmu. Ia adalah asalmu. Tanganku gemetar. Aku yakin, itu bukan tulisanku. Hari demi hari, aku merasa ada yang mengamatiku. Di kaca jendela, pantulan wajahku kadang terlambat bergerak. Di air kamar mandi, bayanganku tampak lebih tinggi, rambutnya lebih panjang. Dan setiap kali aku menatap laut di televisi atau ponsel, dadaku terasa hangat, nyaman, seolah aku sedang menatap seseorang yang sangat kurindukan. Aku mulai sering berjalan tanpa tujuan. Kakiku selalu mengarah ke selatan. Aku tidak merencanakannya. Aku hanya mengikuti. Suatu sore, aku bertemu lagi dengan kakek yang dulu melarangku. Kali ini, ia tidak menegurku. Ia hanya menatapku lama, terlalu lama, lalu berkata lirih. "Kamu sudah ditandai." Aku bertanya apa maksudnya. Ia menggeleng pelan. Bukan aku yang harus menjelaskan. Laut akan melakukannya. Sebelum pergi, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Sehelai kain kecil berwarna hitam, lembab, berbau kemenyan. "Kalau nanti kamu mendengar namamu dipanggil dari air," katanya, "jangan jawab." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kakek itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya cepat, seperti orang yang takut dilihat bersama denganku. Malam itu, aku berdiri di depan peta. Mataku berhenti di satu garis panjang, pantai selatan Jawa. Dadaku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang aneh. Seolah keputusan sudah diambil jauh sebelum aku lahir. Seolah seluruh hidupku hanyalah jalan memutar menuju satu titik. Dan saat aku mengemas tas untuk pertama kalinya, aku sadar dengan ngeri. Aku tidak sedang pergi mencari Nyi Roro Kidul. Aku sedang dipanggil pulang. Perjalananku ke pantai selatan tidak pernah terasa seperti sebuah liburan. Sejak aku meninggalkan rumah, ada tekanan aneh di dadaku. Bukan rasa takut, tapi perasaan seperti sedang melanggar sesuatu yang suci. Setiap kilometer yang kulewati, udara terasa semakin berat, seolah dunia perlahan menutup di belakangku. Aku naik bus malam. Lampu-lampu kota memudar satu persatu, digantikan jalanan gelap dan hutan yang tampak tak berujung. Penumpang lain terlelap, tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Di kaca jendela, pantulanku terlihat pucat. Sesekali, aku melihat bayangan rambut panjang di belakangku, padahal kursi itu kosong. Setiap kali bus berbelok ke arah selatan, telingaku berdenging. Bukan suara biasa, melainkan dengungan rendah, seperti gong dipukul sangat pelan dari kejauhan. Aku tiba di sebuah desa pesisir menjelang sore. Langit di sana selalu tampak lebih rendah. Awan kelabu menggantung seperti ingin menyentuh atap rumah-rumah kayu. Bau laut bercampur amis ikan dan asap kayu bakar menyambutku, membuat perutku terasa kosong. Warga desa menatapku dengan cara yang tidak nyaman. Bukan tatapan penasaran, tapi mengenali.
Seorang ibu penjual ikan berhenti memanggil pembeli saat aku lewat. Anak kecil yang sedang bermain pasir mendadak terdiam, matanya mengikuti langkah kakiku. Dan setiap kali aku menatap balik, mereka cepat-cepat memalingkan wajah. Aku menyewa kamar kecil di rumah seorang nelayan tua. Saat aku menulis namaku di buku tamu, tangannya gemetar. Sendirian? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menutup buku itu lebih cepat dari seharusnya. Kalau boleh saran, katanya tanpa menatapku. Jangan ke pantai saat matahari tenggelam. Menjelang senja, aku tak bisa diam. Ada dorongan kuat yang menarikku keluar kamar. Langkah kakiku mengarah ke suara ombak, meski otakku berteriak agar aku berhenti. Pantai selatan terbentang luas dan kosong. Ombaknya besar, berwarna hijau gelap, menghantam karang dengan suara berat, seperti napas raksasa yang tertahan. Angin membawa suara aneh, seperti nyanyian yang terputus-putus. Aku berdiri terlalu dekat dengan air. Pasir di bawah kakiku terasa hangat, hampir hidup. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di kejauhan. Sosok perempuan berdiri di antara ombak, gaunnya hijau berkilau tertiup angin yang tidak kurasakan. Rambutnya panjang, menyentuh permukaan laut. Aku berkedip. Sosok itu menghilang. Namun di tempat ia berdiri, air laut berputar perlahan, membentuk lingkaran tenang di tengah ombak yang ganas, seolah menandai sebuah pintu. Aku berbalik hendak pergi, jantungku berdebar keras. Saat itulah seorang nelayan muda menarik lenganku dengan kasar. Mas gila, bentaknya setengah berbisik. Kalau mau mati, jangan ajak-ajak. Aku bertanya apa maksudnya. Wajahnya pucat. Pantai ini bukan cuma tempat. Ini wilayah. Dan kamu, bukan sekadar tamu. Ia melepaskan pegangannya seolah kulitku panas. Kalau kamu mendengar nyanyian, lanjutnya, tutup telingamu. Jangan lihat ke laut. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah menyebut namanya dengan suara keras. Malam turun cepat di pantai selatan. Di kamarku, aku mendengar suara ombak semakin dekat, seolah laut bergerak mendekati rumah. Lantai kayu bergetar pelan mengikuti irama yang sama. Aku mencoba tidur. Namun tepat pukul 22, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Nyanyian perempuan. Lembut. Memikat. Dan kali ini, ia tidak lagi memanggilku. Ia menungguku. Aku terbangun dengan posisi duduk. Keringat dingin membasahi punggungku, napasku tersengal. Nyanyian itu masih menggantung di udara, bukan lagi dari kejauhan, tapi seperti berasal dari balik dinding kamar. Kayu berderit. Langkah kaki pelan terdengar di teras. Aku menahan napas. Kain hitam pemberian kakek itu masih kugenggam. Aku menempelkannya ke telinga, berusaha meredam suara. Nyanyian melemah, tapi tidak hilang. Ia berputar, mencari celah, seperti air yang selalu menemukan retak. Tiba-tiba, ketukan. 3 kali. Pelan. Sabar. Aku tidak menjawab. Ketukan itu beralih menjadi gesekan kuku di pintu, menyusuri serat kayu dengan suara yang membuat gigiku beradu. Dari celah bawah pintu, air asin merembes masuk, tipis, berkilau kehijauan. Buka. Bukan suara dari mulut. Itu suara di dalam kepalaku. Aku menutup mata sekuat-kuatnya. Dalam gelap, aku melihat pantai itu lagi. Ombak hijau gelap, lingkaran air tenang di tengah keganasan. Dan di tepinya, aku berdiri, lebih tenang dari yang seharusnya. Saat ku buka mata, pintu sudah kering. Teras kosong. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi datang dengan wajah yang salah. Matahari redup, langit abu-abu pucat. Desa terasa lebih sunyi. Orang-orang menghindar saat aku lewat, pintu ditutup perlahan, jendela digeser tanpa suara. Aku berjalan menuju warung kecil untuk membeli air, tanganku bergetar saat membayar. Pemilik warung menatap leherku. Matanya melebar. "Mas, itu," katanya terbata, menunjuk tanpa berani mendekat. Aku menyentuh tengkuku. Hangat. Lengket. Di cermin buram warung, kulihat bekas itu, seperti sidik jari, kehijauan samar, seolah dicap dari dalam kulit. Bentuknya tidak simetris. Terlalu rapi.
Pemilik warung membuat tanda silang dengan jari-jarinya. Maaf, Mas. Saya tidak bisa melayani lagi. Aku keluar dengan kepala berdenyut. Di luar, ombak mengaum lebih keras, seolah tersenyum. Siang hari, aku memberanikan diri kembali ke pantai, berniat menantang rasa takut, membuktikan semua ini hanya pikiranku yang runtuh. Namun setiap langkah terasa diawasi. Angin mengubah arah mengikuti gerakku. Burung-burung terbang rendah lalu menjauh. Di pasir, aku menemukan jejak kaki. Kecil, rapi, mengarah ke selatan. Jejak itu berhenti tepat di tepi air, dan di sana, jejak kedua muncul berdampingan. Lebih besar, dalam, seolah seseorang berdiri lama, menunggu. Aku mundur. Ombak menyentuh kakiku, dingin, lalu hangat, seperti telapak tangan. Jangan, bisikku pada diri sendiri. Air berputar pelan. Lingkaran itu muncul lagi. Tenang. Mengundang. Sore menjelang, nelayan muda yang semalam menegurku mendatangiku. Wajahnya pucat, matanya cekung. Pergi malam ini, katanya cepat. Sebelum pasang naik. Aku bertanya kenapa. Ia menelan ludah. Karena kalau pasang malam ini menyentuh batas karang, dia akan datang lebih dekat. Dan yang ditandai, tidak akan bisa menolak. Aku menunjukkan bekas di tengkuk. Ia memalingkan wajah. Sudah terlambat, katanya lirih. Yang bisa kamu lakukan sekarang cuma satu, jangan sendirian saat air naik. Malam turun. Pasang mulai meninggi. Aku duduk di kamar dengan lampu mati. Kain hitam melilit pergelangan tanganku. Dari kejauhan, nyanyian itu kembali, kali ini tanpa sedih. Ia terdengar, puas. Di antara jeda ombak, aku mendengar namaku disebut sekali. Bukan panggilan. Itu penegasan. Dan di saat itu, aku tahu. Pantai ini bukan sekadar tempat yang kudatangi. Ia adalah ambang, dan aku sudah berdiri terlalu lama di sisinya. Malam itu, aku tidak berniat ke pantai. Setidaknya, itu yang kuingat sebagai niat terakhirku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding gelap, mencoba mengatur napas. Nyanyian itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, seolah berasal dari bawah lantai. Lampu berkedip sekali, lalu mati. Dalam gelap total, aku mencium bau asin yang pekat, seperti pakaian basah yang lama direndam laut. Aku berdiri. Kakiku bergerak sebelum pikiranku sempat melarang. Pintu terbuka dengan sendirinya. Angin malam menerpa wajahku, dingin dan basah. Di luar, desa tenggelam dalam sunyi yang tidak wajar. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing, tidak ada manusia. Hanya suara ombak yang kini terdengar dekat, terlalu dekat. Aku berjalan. Setiap langkah terasa ringan, seperti kakiku tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Pantai menyambutku dengan wajah yang berbeda. Laut tampak lebih tinggi, lebih gelap. Ombak bergulung perlahan, bukan menghantam, melainkan menunggu. Bulan tertutup awan, menyisakan cahaya pucat yang membuat air berkilau kehijauan. Lingkaran itu ada di sana. Tenang. Sempurna. Aku berhenti di batas air. Jantungku berdetak keras, tapi rasa takutku menipis, digantikan oleh ketenangan yang tidak pantas. Seperti saat seseorang akhirnya tiba di tempat yang sangat dikenalnya. Jangan, bisikku lagi. Entah pada siapa. Air menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, lalu hangat. Seperti kulit. Aku melangkah mundur. Ombak tidak mengejar. Ia hanya naik setapak, sabar, percaya diri. Nyanyian itu berubah menjadi bisikan, bukan perintah, melainkan janji. Tidak sakit, katanya di dalam kepalaku. Tidak lama. Gelombang datang tanpa amarah. Ia mengangkat kakiku, lembut,
Dan tiba-tiba tanah hilang dari bawahku. Aku terjatuh ke dalam laut. Air asin memenuhi mulutku, hidungku, dadaku. Aku berontak, menendang, berusaha naik ke permukaan, namun laut tidak mendorongku ke bawah. Ia menahan, seperti lengan yang memeluk terlalu erat. Suara dunia memudar. Yang tersisa hanya detak jantungku, lalu pelan-pelan, bahkan itu pun menghilang. Dalam gelap air, aku melihat cahaya hijau. Bukan kilat. Bukan pantulan bulan. Cahaya itu bergerak. Mendekat. Aku melihatnya. Rambutnya panjang, mengalir seperti bayangan hidup. Gaunnya berkilau kehijauan, bergerak mengikuti arus yang tidak kurasakan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tinggal di kedalaman seperti ini. Matanya menatapku. Dan dunia berhenti. Aku tidak merasa paru-paruku terbakar. Aku tidak merasa panik. Aku baik-baik saja. Ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya ramping, pucat, dan saat menyentuh dadaku, rasa hangat menyebar, menenangkan, mematikan. Aku berhenti berontak. "Kau sudah sampai," katanya tanpa membuka mulut. Suaranya bergetar langsung di kepalaku. Aku ingin bertanya banyak hal. Kenapa aku? Kenapa sejak kecil? Kenapa tidak membiarkanku pergi? Namun semua pertanyaan itu tenggelam saat ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak kejam, tapi pasti. Air di sekeliling kami berubah. Gelap bergeser menjadi lorong hijau berkilau. Aku merasa bergerak, bukan berenang, bukan ditarik, melainkan dibawa. Rambutku melayang, pakaianku tidak lagi berat. Aku menyadari sesuatu yang membuatku menggigil. Aku tidak bernapas. Dan aku tidak membutuhkannya. Di kejauhan, batu-batu besar muncul, membentuk mulut gua. Di dalamnya, cahaya berdenyut pelan, seperti jantung. Bayangan-bayangan berdiri di sisi lorong, wajah-wajah manusia, mata kosong, tenang, pasrah. Aku ingin menjerit. Namun laut menutup suaraku dengan kasih yang dingin. Saat kami memasuki gua itu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di atas sana, permukaan laut tampak sangat jauh. Kecil. Tidak penting. Dan pada detik itu, sebelum kesadaranku benar-benar menyerah, aku memahami kebenaran yang paling menakutkan. Aku tidak sedang mati. Aku sedang dipindahkan. Aku terbangun, atau setidaknya, itulah kata terdekat yang bisa kugunakan. Tidak ada sensasi naik ke permukaan. Tidak ada tarikan napas pertama yang menyakitkan. Kesadaranku hanya menyala kembali, perlahan, seperti lampu tua yang diputar pelan. Aku berbaring di atas batu dingin. Bukan pasir. Bukan tanah. Batu itu halus, basah, berkilau kehijauan, seolah menyerap cahaya dari sumber yang tak terlihat. Air laut menetes dari dinding gua, jatuh dengan irama teratur, seperti detak jam yang tidak pernah salah. Aku mencoba bangkit. Tubuhku menurut, terlalu mudah. Tidak ada pusing, tidak ada lemah. Dadaku naik turun, dan baru saat itulah aku tersentak. Aku bernapas. Di dalam gua yang jelas berada di bawah laut. Udara di sini dingin dan asin, tapi nyata. Aku berdiri. Setiap langkah menggema panjang, seolah gua ini jauh lebih luas dari yang terlihat. Cahaya kehijauan datang dari celah-celah batu, membentuk bayangan yang bergerak sendiri. Di dinding, kulihat ukiran-ukiran aneh, bukan pahatan, melainkan bekas tangan, bekas kuku, bekas sesuatu yang mencoba keluar, atau masuk. Tenang, suara itu terdengar lagi. Ia berdiri tak jauh dariku. Nyi Roro Kidul. Di sini, ia tampak lebih nyata, dan lebih tidak manusiawi. Matanya berkilau seperti laut dalam, gaunnya menyatu dengan cahaya gua. Setiap gerakannya membuat udara bergetar pelan. "Kau berada di ambang," katanya. "Belum sepenuhnya milikku. Belum sepenuhnya duniamu." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi mulutku kering. Yang keluar hanya bisikan lemah. "Kenapa aku masih hidup?" Ia mendekat. Saat jaraknya tinggal selangkah, ingatan menghantamku. Mimpi-mimpi masa kecil, jejak kaki basah, panggilan di jam 22, semuanya menyatu menjadi satu garis lurus. "Karena hidup dan mati bukan batas di sini," jawabnya.
Hanya pilihan. Ia mengangkat tangannya. Air di lantai gua bergetar, lalu membentuk cermin. Di dalamnya, aku melihat pantai. Tubuhku tergeletak di tepi air, dikelilingi bayangan orang-orang. Wajah mereka kabur, suara mereka tak terdengar. Jika kau kembali sekarang, katanya pelan, kau akan membawa tanda. Panggilan itu tak akan pernah berhenti. Cermin berubah. Kini kulihat gua-gua lain, lorong-lorong hijau, dan bayangan manusia yang berdiri tenang. Mata mereka kosong, tapi wajahnya damai. Tidak ada jeritan. Tidak ada penderitaan. Mereka yang tinggal, lanjutnya, tidak menua. Tidak lupa. Tidak sendirian. Aku merinding. Kedua pilihan itu terasa sama-sama menelan. Tiba-tiba, nyeri menghantam dadaku, tajam, memekakan. Aku terjatuh berlutut. Napasku terputus-putus. Di kejauhan, suara teriakan terdengar samar. Namaku dipanggil dari dunia atas. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di wajahnya yang mirip, ragu. Waktumu menipis, katanya. Ambang tidak menunggu lama. Ia menyentuh keningku. Sentuhan itu dingin, dan hangat sekaligus. Pergilah, bisiknya. Atau tinggallah. Cahaya gua meredup. Suara air berubah menjadi deru ombak yang ganas. Dadaku terasa terbakar. Aku terjatuh ke belakang, ke dalam gelap yang berputar cepat. Saat kesadaranku tercabut, satu pikiran terakhir menempel erat di benakku. Bukan tentang pilihan yang kuambil, melainkan tentang kenyataan yang baru kupahami. Tidak semua orang yang tenggelam ingin diselamatkan. Aku tidak tahu berapa lama aku terombang-ambing di antara gelap dan cahaya. Waktu kehilangan maknanya. Detik tidak lagi berbaris, mereka menumpuk, berputar, lalu pecah menjadi ingatan-ingatan pendek. Ketika kesadaranku kembali utuh, aku berdiri. Bukan terjatuh. Bukan terbangun. Berdiri, tegak, di hadapan sebuah gua raksasa yang jauh lebih megah dari apapun yang pernah kulihat. Langit-langitnya tinggi menjulang, dihiasi stalaktit berkilau seperti kristal basah. Cahaya hijau kebiruan memancar dari dinding, berdenyut pelan, seolah gua itu bernapas. Aku menyadari sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Aku tidak basah. Pakaian ini, tubuh ini, terasa utuh, seperti baru saja melangkah ke ruangan tertutup, bukan keluar dari laut yang nyaris merenggut nyawaku. Di tengah gua, terbentang hamparan air tenang seperti cermin. Di atasnya, sebuah jalan batu tipis membelah lurus menuju singgasana, kursi batu berukir yang menyatu dengan karang, dihiasi ornamen emas kusam dan kain hijau yang bergerak pelan tanpa angin. Di sanalah ia duduk. Nyi Roro Kidul. Wibawanya menghantam lebih dulu sebelum mataku berani menatap. Bukan ancaman. Bukan kemarahan. Melainkan kepastian, bahwa semua yang berdiri di hadapannya hanyalah tamu sementara. Akhirnya kau melihat dengan mata yang benar, katanya. Suaranya menggema, namun lembut, seolah gua itu sendiri yang berbicara. Setiap kata membuat air di sekeliling singgasana bergetar kecil, membentuk riak-riak halus. Aku melangkah mendekat. Di sisi kiri kanan jalan batu, berdiri barisan sosok-sosok manusia. Mereka berpakaian sederhana, ada nelayan, ada perempuan tua, ada anak muda. Mata mereka terbuka, menatap lurus ke depan, kosong namun damai. Aku mengenali satu wajah. Pria parubaya dengan topi lusuh, nelayan yang pernah kutanya di desa. Dadaku mengencang. Apakah mereka mati? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Mati adalah kata dari duniamu. Di sini, mereka berdiam. Aku berdiri tepat di hadapan singgasana. Semakin dekat, semakin terasa tekanan aneh di dada. Bukan menyakitkan, melainkan menundukkan. Lututku bergetar, hampir bertekuk sendiri. Kenapa aku? Tanyaku, suaraku nyaris pecah. Aku tidak mencari kekuasaan.
Aku tidak ingin jadi apapun di sini. Ia menatapku lama. Matanya, laut malam, menyimpan ribuan kisah yang tidak ingin kucerna. Justru itu, katanya pelan. Yang datang dengan ambisi mudah kutolak. Yang datang karena keingintahuan, sudah setengah membuka pintu. Ia berdiri. Saat itu, seluruh gua bergetar pelan, seolah memberi hormat. Kain hijau di singgasananya berkibar, menyentuh air, dan air itu menyibak, membuka lorong-lorong bercahaya yang tak berujung. Kau lahir dengan garis yang condong ke sini, lanjutnya. Sejak kecil, kau mendengar panggilan karena kau mampu mendengar. Tidak semua manusia bisa. Aku teringat mimpi-mimpi itu. Jejak kaki basah. Bisikan jam 22. Semua terasa, disengaja. Ia berhenti tepat di depanku. Jarak kami tinggal sejengkal. Jika kau tinggal, katanya, kau tidak akan kehilangan dirimu. Kau akan mengenali dirimu yang lain. Jika kau kembali, lanjutnya, kau akan hidup, namun tak lagi sepenuhnya. Aku menelan ludah. Dan jika aku menolak keduanya, ia menggeleng perlahan. Ambang telah dilewati. Tidak ada kembali tanpa bekas. Tangannya terangkat. Dari telapak itu, muncul cahaya hijau pekat yang berdenyut seperti jantung. Di dalamnya, kulihat dua gambaran. Yang satu, aku terbaring di rumah sakit, mata terbuka, tatapan kosong, ombak terdengar di kejauhan. Yang lain, aku berdiri di gua ini, lebih tenang, lebih sunyi, dikelilingi mereka yang berdiam. Pilihan itu bukan tentang hidup atau mati, melainkan tentang kepemilikan. Aku merasakan sesuatu menyentuh tengkuku, bekas tanda itu berdenyut hangat. Suara ombak dari kejauhan memanggil lagi, bercampur teriakan samar dari dunia atas. Nyi Roro Kidul menatapku dengan sorot yang tidak lagi ragu. Waktumu hampir habis, katanya. Air tidak menunggu. Gua bergetar lebih keras. Cahaya meredup. Lorong-lorong bercahaya mulai menutup satu persatu, seperti kelopak mata yang perlahan mengatup. Aku menyadari kebenaran yang membuat jantungku mencelos. Apapun yang kupilih, aku akan berubah. Dan saat aku mengangkat kepala untuk menjawab, gua itu menelan suaraku. Dan dunia kembali berputar. Menarikku menuju keputusan yang tidak pernah benar-benar kupilih sendiri. Putaran itu berhenti mendadak. Aku terjatuh, namun bukan ke air. Kakiku menapa pada lantai batu yang dingin dan kokoh. Gua singgasana kini berubah. Lebih sempit, lebih gelap, seolah menyusut mengikuti napasku yang memburu. Cahaya hijau meredup menjadi garis-garis tipis, seperti urat nadi yang hampir padam. Nyi Roro Kidul tidak lagi berdiri di hadapanku. Ia mengelilingiku. Suaranya datang dari segala arah. Keputusan tidak selalu diucapkan, katanya. Kadang, ia diambil oleh tubuh sebelum kata-kata sempat lahir. Aku menunduk. Tanganku gemetar, dan aku melihatnya, urat-urat di pergelangan tanganku memantulkan kilau hijau samar, berdenyut mengikuti irama yang bukan detak jantungku. Bekas di tengkuk terasa hangat, seperti segel yang baru ditekan. Tidak, bisikku. Aku belum memilih. Sudah, jawabnya lembut. Kau bertahan. Gua bergetar pelan, bukan amarah, melainkan pengakuan. Dari dinding batu, muncul bayangan-bayangan. Mereka melangkah keluar satu persatu, menjadi sosok utuh. Wajah-wajah yang tadi kulihat berdiri diam kini bergerak. Mata mereka menatapku, bukan kosong, melainkan mengenal. Seorang perempuan tua mendekat. Senyumnya tipis, penuh kelelahan yang damai. Aku juga bertahan, katanya pelan. Dulu. Seorang pemuda dengan pakaian nelayan menepuk bahuku. Sentuhannya nyata. Rasanya berat di awal, katanya. Lalu sunyi menjadi teman. Aku mundur. Ini bukan yang kuinginkan. Nyi Roro Kidul muncul di hadapanku, sangat dekat. Aku bisa melihat garis-garis halus di wajahnya, jejak waktu yang tidak menua. Keinginanmu adalah kembali, katanya. Dan kau akan kembali. Tapi tidak utuh. Ia mengangkat tangannya. Cahaya hijau itu muncul lagi, kali ini membentuk jalur yang memanjang ke belakangku. Di ujungnya, kulihat pantai, tubuhku terbaring, orang-orang berlarian,
Suara sirene jauh. Dengarkan, katanya lirih. Aku tidak meminta kesetiaan. Aku meminta ingat. Ia menempelkan dua jarinya ke dadaku. Dingin menyebar cepat, lalu hangat, menenangkan. Ketika laut memanggil, lanjutnya, kau akan mendengar. Ketika aku membutuhkan penyeimbang, kau akan datang. Tidak selalu dengan tubuh. Kadang dengan mimpi. Kadang dengan langkah. Aku menggeleng keras. Ini perjanjian. Ia tersenyum, bukan menyangkal. Perjanjian selalu ada dua pihak. Yang satu mengucap. Yang lain, menerima. Cahaya jalur itu semakin terang. Angin asin menerpa wajahku. Suara ombak membesar, menelan gua. Bayangan-bayangan di sekelilingku mundur perlahan, kembali menyatu dengan dinding batu. Pergilah, katanya. Sebelum jalur itu menutup. Aku melangkah mundur, terseret oleh arus yang tak terlihat. Kalau aku kembali, teriakku, apakah aku bebas? Jawabannya datang seperti bisikan di telingaku. Hangat, pasti. Bebas adalah kata manusia. Langkah terakhirku melewati jalur itu. Cahaya memutih, lalu pecah. Detik sebelum semuanya lenyap, aku merasakan sentuhan terakhir di tengkuk, seperti tangan yang memastikan segelnya rapat. Dan di antara deru ombak yang memekakan, aku mendengar janji yang tidak perlu diulang. Laut mengingatmu. Aku terbangun dengan rasa terbakar di dada. Batu keras merobek tenggorokanku, air asin muncrat dari mulut dan hidung. Tangan-tangan kasar menepuk punggungku, suara orang-orang saling berteriak bercampur dengan deru ombak yang masih mengamuk. Masih hidup. Cepat, miringkan kepalanya. Langit pagi menggantung pucat di atas kepalaku. Pantai selatan kembali terlihat seperti pantai biasa. Pasir, karang, buih putih. Tidak ada gua. Tidak ada cahaya hijau. Tidak ada singgasana. Namun saat aku menarik napas panjang, dadaku terasa asing. Seperti paru-paruku telah belajar bernapas dengan cara lain. Aku dibawa ke puskesmas terdekat. Dokter berkata aku selamat secara ajaib, terseret ombak malam hari, hilang berjam-jam, lalu ditemukan di bibir pantai menjelang subuh. Mukjizat, katanya. Keberuntungan. Aku mengangguk. Aku tidak membantah. Karena bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa di sela-sela kesadaranku, aku tidak pernah sendirian? Malam pertama setelah pulang, aku terbangun tepat pukul 22. Kamar sunyi. Jendela tertutup. Namun bau asin itu ada, tipis, akrab. Aku duduk, menatap tangan sendiri. Urat-uratnya tampak biasa, sampai cahaya bulan menyentuhnya. Kilau hijau samar berdenyut sekali, lalu menghilang. Dari kejauhan, aku mendengar ombak, padahal rumahku jauh dari laut. Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja. Kembali tertawa. Kembali hidup. Orang-orang bilang aku tampak lebih tenang. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku melewati air, sungai, kolam, bahkan hujan deras, aku merasakan tarikan halus. Bukan paksaan. Undangan. Aku bermimpi. Bukan mimpi lama. Kini aku berdiri di tepi gua, tidak masuk, tidak pergi. Nyi Roro Kidul tidak selalu terlihat. Kadang hanya bayangannya. Kadang hanya suaranya. Ingatan, katanya suatu malam. Itu saja. Aku bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan, lega, dan bersalah. Suatu sore, aku kembali ke pantai selatan. Bukan untuk menantang. Bukan untuk mencari. Hanya berdiri jauh dari air, menatap ombak yang bergulung sabar. Aku berbisik, hampir tak terdengar, aku ingat.
Angin berubah arah. Ombak mengecil sesaat, seperti napas yang ditahan. Lalu semuanya kembali normal. Orang-orang lewat. Anak-anak bermain. Dunia berjalan. Dan aku paham sepenuhnya sekarang. Aku tidak diselamatkan. Aku dikembalikan. Dengan tanda. Dengan janji yang tak pernah terucap. Dengan jalan pulang yang selalu terbuka, jika suatu hari aku berhenti menolak panggilan itu. Aku menulis kisah ini sebagai penutup. Bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk meyakinkan. Hanya sebagai pengingat. Jika suatu hari kamu berdiri terlalu dekat dengan pantai selatan, dan laut terasa seperti memanggil namamu, jangan jawab terlalu cepat. Karena ada panggilan, yang jika kamu dengar sekali, akan mengingatmu selamanya. Kalau kisah ini membuatmu merinding, tekan like, bagikan, dan subscribe. Dan tulis di komentar. Menurutmu, aku benar-benar kembali, atau hanya diberi waktu? Laut tidak akan menjawab. Tapi mungkin, ia sedang membaca.